Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa rawa Sabitun al-Bannani, dan telah meriwayatkan siapa Sabit al-Bannani. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil mu'min, atadruna, apakah kalian semua tahu, manil mu'min, siapa orang yang mukmin itu? Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang mukmin? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah wa rasuluhu, dan rasulnya alamu, lebih tahu. Qala alladzi la yamutu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawabnya, alladzi, orang mukmin itu adalah orang yang alladzi la yamutu, tidak mati, hatta yamla Allahu, sehingga Allah memenuhinya, masami'ahu, pendengarannya, mimma yuhibbu, dari apa yang disukai. Orang yang beriman itu, orang yang mukmin itu, yaitu orang yang tidak akan mati, tidak mati, sehingga Allah memenuhi pendengaran itu dari apa-apa yang ia sukainya. Jadi pendengaran yang bagus, pendengaran yang baik, hal-hal yang baik, ya, pengajian dan lain-lain, itu dia suka. Jadi Allah penuhi pendengarannya dengan hal-hal yang baik. Walau anna rajulan amila li ta'atillahi, itu kalau di kitab yang lama itu ada amilanya. Kalau di redaksi baru ini kan walau anna rajulan li ta'atillah, jadi kurang nyambung, ada kalimat amilanya. Walau anna rajulan amila, dan seandainya sesungguhnya seorang laki-laki amila, berbuat atau beramal li taatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi baitin, di dalam rumah, fi jawfi baitin, di dalamnya ada rumah, maksudnya dia di dalam rumah, terus di dalam rumah itu ada rumah lagi, ila sab'ina baitan, sampai 70 rumah. Jadi diibaratkan begini, dia masuk, seandainya ada seorang laki-laki yang berbuat taat di dalam satu rumah, kemudian dia masuk dalam rumah itu, ada rumah lagi, ada rumah lagi, sampai 70 rumah, artinya sampai benar-benar tertutup rapat. Nah, gitu maksudnya. Ala kulli baitin babin min hadidin, dan ala kulli baitin, di atas, pada setiap rumah, ada satu pintu, min hadidin, dari besi. Jadi pada setiap rumahnya itu terdapat pintu yang terbuat dari besi. La albasahullahu, sungguh Allah akan memakaikannya, rida'a amalihi, selendang amalnya, hatta yatahaddatsan nasu, sehingga orang-orang memperbincangkan, bidzalika, apa amal ketaatan tersebut. Ya, maksudnya begini, seandainya ada seorang laki-laki yang dia bersembunyi-sembunyi, ya, artinya dia tidak ingin amal ketaatannya ini, ya, amal ketaatannya ini diketahui oleh orang lain. Jadi seandainya dia ini berbuat taat kepada Allah, betul-betul patuh kepada Allah, taat kepada Allah, dia masuk ke dalam rumah, di dalam rumah ada rumahnya lagi, dalam rumah ada rumah lagi, terus sampai 70 rumah. Artinya dia itu bersembunyi-sembunyi, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Seandainya ada orang yang seperti itu, maka Allah akan memakaikannya, selendang amalnya itu, sehingga orang-orang akan memperbincangkan tentang amal kebaikan itu. Artinya tetap nanti orang lain pun akan mengetahui bahwa hamba ini seorang soleh, orang yang baik, walaupun amal kita ini
sembunyi-sembunyi, tapi Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah Subhanahu wa taala ridho membukakan ya, hati orang-orang lain untuk mengetahui bahwa si fulan ini adalah orang yang taat, orang yang baik, seperti itu. Wa yazidu, bahkan mereka menambahkan ya, menambahkan berbicara tentang kebaikannya si fulan orangnya begini-begini, orangnya taat betul ya. Padahal dia lakukan sembunyi-sembunyi dan dia tidak ingin diketahui oleh orang lain, tapi Allah membukakan. Qila ya Rasulullah wa kaifa yazidun, dan ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mereka menambahkan itu? Qala, Nabi menjawab, innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amali, sungguhnya orang yang beriman yuhibbu ma zada, dia suka ma zada, sesuatu yang bertambah fi amali, di dalam amalnya itu. Jadi orang yang beriman itu suka bertambah amalnya, amal kebaikannya. Jadi diperbincangkan oleh orang-orang sehingga ada orang-orang yang mau mengikutinya. Tsumma qala atadruna manil fajir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil fajir, apakah kalian tahu siapa orang yang durhaka? Qalu Allah Rasul alam, mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala alladzi la yamutu hatta yamla Allahu ma sami'ahu mimma yakrahu. Nabi SAW menjawab, orang yang fajir, orang yang durhaka adalah alladzi la yamutu, orang yang tidak akan mati hatta yamla Allah, sehingga Allah memenuhi masami'ahu, pendengaran-pendengarannya itu, mimma yakrahu, dari apa-apa yang tidak disukainya, artinya tidak apa yang dia benci. Walau ana abdan amin bi masyiatillah, ini kebalikan daripada tadi orang yang taat ya. Seandainya ada seorang hamba yang berbuat maksiat di maksiatillah ta'ala fi baitin fi jafin baitin ila sab'ina baitan, artinya dia berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi ya. Ngumpet-ngumpet masuk ke rumah, dan rumah ada rumah sampai di perumahan ada 70 rumah, saking tidak diketahuinya oleh orang lain. Ala kulli baitin babin min hadidin, dan setiap rumah itu ada satu pintu terbuat dari besi. La albasahullahu rida'a amalihi, Allah akan memakaikannya selendang amalnya itu, hatta tahadatsan nasu, sehingga manusia, orang-orang itu memperbincangkan bidzalika, kemaksiatan tersebut. Wa yazidu, bahkan mereka menambahkannya. Qila, bertanya, wa kaifa yaziduna ya, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana mereka menambahkannya ya Rasulullah? Qala innal fajir yuhibbu ma zada fi fujurihi, sesungguhnya orang yang fajir, orang yang durhaka, dia suka menambah fi fujuri, dalam kedurhakaan. Jadi kebalikan daripada orang yang tadi yang taat. Warwa an Aufin, warwiya an Aufin, dan diriwayatkan dari Auf, warwiya ya, ada an di situ. Warwiya an Aufin ibn Abdullah, dan diriwayatkan dari Auf bin Abdullah annahu qala, sungguhnya dia berkata, kana ahlul khair, kana dahulu ada ahlul khair, orang yang baik, yaktubu ba'duhum ila ba'din, jadi sebagian mereka menulis ke sebagian yang lainnya, bisalasi kalimatin, dengan 3 kalimat, bisalasi kalimatin, dengan 3 kalimat. Jadi dia, Auf bin Abdullah, menceritakan bahwa dahulu orang-orang baik itu dia punya tradisi itu suka menulis 3 kalimat ya, antara satu sama lain ya, sebagian mereka ke sebagian yang lain itu menuliskan 3 kalimat ya, menuliskan mungkin kebaikan-kebaikannya, menuliskan pesan-pesan atau menuliskan surat mungkin ya, bisalasi kalimatin, 3 kalimat ya. Kalau mungkin kalau zaman sekarang dikirim lewat WA mungkin ya, tulis 3 pesan, 3 kalimat. Tapi ini orang-orang baik
menulis juga hal yang penting pastinya menjadi kenangan. Man amila li akhiratihi, man amila barang siapa yang beramal li akhirati untuk akhiratnya, kafa Allahu maka Allah akan mencukupinya amra dunyahu urusan dunianya, wa man aslaha fima bainahu dan barang siapa yang memperbaiki fima bainahu hubungan di antara hamba tersebut atau siman ya orang tersebut, wa bainallah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dan antara Allah, aslahallahu taala maka akan memperbaikinya, fima bainahu maka Allah akan memperbaikinya antara Allah dan orang tersebut, wa bainan nasi dan antara orang-orang yang lainnya. Jadi kalau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, ya Allah akan memperbaiki hubungan Allah kepada kita. Allah pun akan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang lain. Begitu maksudnya. Kalau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, Allah akan memperbaiki hubungan Allah kepada kita, plus Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan hubungan orang-orang lain. Wa man aslaha sariratahu barang siapa memperbaiki hatinya, batinnya. Ya, kenapa saya katakan hatinya itu karena sarirun itu sesuatu rahasia yang tersembunyi. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, aslahallahu ala niyatuh maka akan memperbaiki zahirnya. Jadi kalau batinnya baik maka zahir pun akan baik. Wa qala Hamid al-Lafafi, berkata siapa Hamid al-Lafaf, idza aradallahu halaka mri'in, apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, artinya apabila Allah menghendaki seorang itu binasa. Kalau bahasa kitanya apabila Allah hendak membinasakan seseorang, nah gitu. Aqabahu Allah akan menghukumnya bisalah asya dengan 3 perkara. Awaluha yang pertama, yarzuquhul ilma wa yamna'uhu an amalil ulama. Yang pertama Allah mengkaruniai ilmu, wa yamna'uhu dan Allah mencegahnya an amalil ulama dari amalan-amalan para ulama. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kepada seorang orang itu binasa, ya, Allah menghukumnya dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah memberikan dia ilmu, dia paham ilmunya, tahu ilmunya begini begitu, tapi dia sendiri dijauhkan oleh Allah, ya, Allah mencegahnya dari amalan-amalan para ulama. Ya, dia tahu ilmu tapi dia tidak mengamalkannya sebab Allah mencegahnya, dijauhkan dia dari amalan-amalan para ulama. Yang kedua, wasani yarzuquhu suhbatas sholihin, Allah mengkaruniai berteman ya, dengan orang-orang soleh. Yarzuquhu suhbatas sholihin wa yamna'uhu an ma'rifati huquqihim, tetapi Allah mencegahnya dari pengetahuan hukum hak mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai dia untuk berteman dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang baik, tapi dia sendiri dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hak-hak mereka, maksudnya tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Dia bergaul dengan orang soleh, tapi dia tidak mau mengikuti jejak-jejaknya orang soleh. Dia bergaul dengan orang baik, tapi dia tidak mau mengikuti jejak-jejaknya orang baik. Jadi tidak mau mengikuti akhlaknya, jejaknya, kebiasaan-kebiasaan mereka orang soleh. Sebab Allah mencegahnya. Ini hukumannya yang kedua. Wasalisu yaftahu alaihi babat ta'ati, yang ketiga Allah membukakan kepadanya pintu-pintu ketaatan, wa yamna'uhu dan Allah mencegahnya min ikhlasil amal, dari keikhlasan amal. Itu yang ketiga ya. Jadi Allah bukakan pintu untuk dia berbuat taat. Ya dia berbuat taat, dia beribadah, beramal seperti orang-orang beramal, tapi dia tidak ikhlas. Allah mencegahnya daripada keikhlasan amal ya.
Qala al-faqih, ya, pengarang kitab ini berkata radhiyallahu anhu, inna ma yakunu dzalik li hubsi niyatihi. Inna ma yakunu dzalik, sesungguhnya hal tersebut bisa terjadi, semua itu bisa terjadi, ya. Semua itu bisa terjadi, maksudnya yang tadi 3 hukuman itu bisa terjadi li hubsi niyatihi, karena kotornya niatnya, jeleknya niat, wasu'i sariratihi, dan jeleknya hati. Kenapa 3 perkara tersebut bisa terjadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka? Sebab dia niatnya jelek, ya, hatinya juga jelek. Li'anna niyata law kanat sahihatan la razaqahu Allah taala manfaatal ilmi wal ikhlas lil amali wa ma'rifata hurmatis sholihin. Karena sesungguhnya niat, niat akan sesungguhnya karena seandainya ada apa niat, sahih itu niatnya bagus, baik. Seandainya niatnya itu baik, la razaqahullahu, Allah pasti memberikan karunia-Nya, manfaatal ilmi, kemanfaatan ilmu, wal ikhlas lil amal, dan ikhlasan lil amali, ya, untuk beramal, wa ma'rifata hurmatis sholihin, dan mengetahui kehormatan orang-orang soleh, ya. Artinya sehingga mereka mau mengikutinya. Jadi kenapa 3 perkara tadi hukuman Allah bisa terjadi, penyebab utamanya adalah karena niatnya yang jelek, hatinya jelek, ya. Sehingga Allah menghendaki dia untuk menjadi binasa. Dengan apa? 3 perkara tersebut dibinasakan dengan 3 perkara, ya. Dihukum dengan 3 perkara. Nah, jadi kalau ada model 3 perkara ini, ya, kepada orang tersebut, ya, hati-hati, berarti ini orang bisa jadi akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibinasakan karena dia punya niat jelek. Kalau orang tersebut punya hati yang buruk, hati yang jelek, hati yang kotor. Ya, yang pertama hukuman dari Allah itu apa? Allah memberikannya karunia berupa ilmu, tapi Allah mencegahnya daripada amalan para ulama. Yang kedua, Allah mengkaruniai dia untuk berteman dengan orang soleh, tapi dia sendiri jauh dari jejak orang soleh, artinya tidak mau mengikuti jejaknya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ketaatan kepada dia, tapi Allah mencegahnya dari ikhlas amal. Ya, semua itu dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya itu jelek, hatinya jelek. Ya, seandainya niatnya orang itu baik, niatnya bagus, niatnya sahih, sehat, Allah pasti memberikan karunia manfaatal ilmi, manfaatnya ilmu, ikhlas, ya, ma'rifat hurmatil sholihin, mengetahui kehormatan orang-orang soleh. Akhbarani thiqah bi isnadihi, telah menceritakan kepadaku, telah memberikan kabar kepadaku, ya. Akhbarani as-thiqah. Thiqah itu orang yang terpercaya. Jadi siapa yang memberikan kabar kepadaku, yaitu as-thiqah. As-thiqah jadi fa'il, orang yang terpercaya bisnadi dengan sanad. Jadi tidak disebutkan siapa orangnya, ya. Jadi orang yang terpercaya memberikan kabar kepadaku, itu maksudnya. Bisnadi dengan sanad-sanadnya itu. An Jabalata al-Yahsubi, dari Jabalah al-Yahsubi, nama orang. Qala, berkata siapa Jabalah al-Yahsubi, kunna fi ghazwati ma'a Abdul Malik bin Marwan. Kunna, dahulu kami, fi ghazwati, dalam suatu peperangan bersama Abdul Malik bin Marwan. Ya. Fa sahibana rajulun, maka telah menemani kami seorang laki-laki, misharun, yang jarang tidur. Maksudnya misharun jarang tidur sini karena
malamnya sering begadang untuk bangun malam, qiyamul lail, melaksanakan taat kepada Allah. Jadi kalau orang yang sering bangun malam, sholat tahajud, sering melek malam, jarang tidur waktu malam karena dia bermunajat terus kepada Allah, itu namanya misharun atau musharun. Jadi orang yang jarang tidur, ya maksudnya begadang. Tapi begadangnya bukan untuk nongkrong, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanamu minal, dia tidak tidur minal dari malam, illa aqallah, kecuali sedikit, ya. Jadi dia tidurnya kalau malam cuma sebentar, karena diisi waktunya dengan beribadah kepada Allah. Famakasna, maka kami tinggal ayaman beberapa hari, la na'rifuhu, kami tidak mengenalnya, ya. Maksudnya Jabalah al-Yahsubi ini, ya, waktu di peperangan saat bersama Abdul Malik, di sana ditemani seorang laki-laki yang jarang tidur, ya. Jadi tidak mengenalnya seorang laki itu siapa. Dia sering bangun malam, jarang istirahat juga sebentar karena sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma arafnakum, kemudian kami mengenalnya. Jadi tadinya tidak kenal, setelah tinggal beberapa hari jadi kenal. Fa idza huwa rajulun min ashabi Rasulullah, fa idzan huwa, maka yaitu ternyata orang laki-laki tersebut, kalau bahasa kita, ternyata laki-laki tersebut adalah min ashabi Rasulullah, dari sahabatnya Rasulullah SAW. Wa kana fi ma haddatsana anna qailan minal muslimina. Jadi ada suatu ketika, ya, jadi seorang laki-laki yang tadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW ini kemudian bercerita, ya, menceritakan kepada kami, ya, anna qailan, sungguhnya ada seorang laki-laki, seorang berkata, minal muslimina, dari orang Islam. Jadi dari golongan orang Islam ini ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, fi man najatu ghadan, ya Rasulullah, dengan apa untuk mendapatkan keselamatan ghadan, besok, maksudnya besok di yaumil kiamah, kelak. Dengan apakah mencapai keselamatan kelak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, Allah tukhadi Allah. Rasulullah SAW menjawab, jangan menipu Allah. Wa qala wa kaifa nukhadi'ullah. Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana kami menipu Allah? Qala Rasulullah SAW menjawab, anta'mala bima amarakallahu wa turidu bihi ghaira wajhillah. Qala Rasul menjawab, anta'mala bima amarakallahu, itu kau berbuat, kamu mengerjakan, kau beramal, ya, dengan apa yang Allah perintahkan kepada kamu, wa turidu bi ghairi wajhillah, dan kamu menginginkan dari amal tersebut bukan karena mengharap ridhonya Allah. Begitu maksudnya. Jadi orang tadi bertanya lagi kepada Rasul, bagaimana kami menipu Allah ya Rasul? Jawaban Nabi itu, kamu beramal dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu, tetapi kamu tidak mengharapkan dari amal itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, gitu. Itu sama saja menipu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya itu apa? Wattaqur riya, dan takutlah kepada riya. Takutlah kepada riya, pamer. Hati-hati terhadap riya, itu maksudnya. Fa innahu syirku billah, karena sesungguhnya riya itu syirik kepada Allah. Wattaqur riya, jauhilah riya, ya, takutlah riya, hati-hati dengan riya. Fa innahu syirku billah, karena sesungguhnya riya itu syirik kepada Allah. Itu kan makanya riya itu merupakan syirik, ya. Sebab dia menduakan Allah, menduakannya dengan apa? Jadi dia beramal bukan untuk Allah, bukan karena mengharap ridhonya Allah, tapi karena ingin mendapatkan nilai atau pujian dari orang lain.
Itu kan menduakan namanya, bukan kepada Allah tapi kepada orang lain. Jadi amalannya amalan perintah dari Allah dilakukan, tapi tujuannya untuk mengharapkan pujian atau nilai dari orang lain. Itu riya, maka disebut syirik. Wa innal muraidin, sesungguhnya orang-orang yang riya, yunada yaumil qiyamah, akan dipanggil di hari kiamat nanti, ala ru'usil khalaik, di atas kepala-kepalanya makhluk-makhluk yang lain, maksudnya manusia-manusia yang lain. Di atas kepala itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bi arba'ati asya, dengan 4 perkara, 4 panggilan ya. Ya kafir, wahai orang kafir. Ya fajir, wahai orang yang durhaka. Ya ghadir, wahai orang yang menipu. Ya khasir, wahai orang yang merugi, gitu. Jadi ada 4 stempel. Ada 4 panggilan untuk orang yang riya ini di yaumil qiyamah. Hei orang kafir, hei orang fajir, hei orang ghadir. Ghadir itu penipu, fajir durhaka. Ya khasir, hei orang yang rugi. Dhalla amaluka, sesat amalmu itu. Sesat maksudnya sia-sia amalmu itu. Wa batala ajruka, dan batal pahala untukmu. Fala khalaqal yauma, maka tidak ada balasan kebaikan untukmu al yauma, pada hari ini. Fal tamis ajroka, maka carilah balasanmu mimman, dari seorang ya, mimman dari orang, kunta ta'malu, yang dulu kamu beramal, lahu untuknya ya. Ya mukhadi, wahai penipu. Jadi orang yang riya ini kelak di yaumil qiyamah akan dipanggil ya dengan 4 perkara ya, maksudnya di muka umum. Jadi dipanggil itu depan orang-orang umum, itu ala ru'usil khalaik, itu maksudnya di depan orang-orang banyak. Orang-orang itu dipanggil nanti depan orang-orang banyak di yaumil qiyamah dengan panggilan apa? Ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. Dhalla amaluka, sesat amalmu itu, batal pahala untukmu itu ya, tidak ada balasan kebaikan untukmu pada hari ini. Cari balasan, cari pahala untukmu itu dari orang yang dulu kamu riya, yang dulu kamu berbuat untuk orang lain. Ya mukhadi, wahai orang yang penipu, wahai orang yang nipu ya. Ya mukhadi, penipu gitu. Jadi dipanggil ya di depan umum, depan orang banyak, tapi di yaumil qiyamah kelak. Qala, berkata siapa tadi? Jabalah al-Yahsubi ya. Jadi jauh kembalinya itu. Qala Jabal al-Yahsubi berkata, qultu, saya berkata, lahu kepada rajulun tadi, seorang laki-laki tadi, billahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau mendengarkan cerita ini, mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung makna istifham, jadi seperti pertanyaan. Engkau mendengarkan kisah ini, engkau mendengarkan cerita ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya mendengarkan hadis ini. Faqala wallahi alladzi la ilaha illa huwa, maka seorang laki-laki tersebut menjawab, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Inni sami'tu, sesungguhnya aku sami'tu mendengarkannya, min Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa an akuna qad akhta'tu syai'an, kecuali an akuna qad akhta'tu, saya sedikit salah ya, maksudnya an akuna, saya salah, saya qad akhta'tu, sungguh melakukan kesalahan atau keliru, syai'an, sedikit, lam akun ata'ammadu, yang aku tidak sengaja. Maksudnya seorang laki-laki menjawab, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya mendengarkannya ini dari Rasulullah SAW ya, kemudian saya sampaikan kepadamu, ya mungkin ada salah redaksi, mungkin ada salah sedikit dari penyampaian saya ya, mungkin ada kesalahan sedikit ya, ada kekeliruan sedikit ya, tapi beliau ini benar-benar mendengarkannya dari Rasul SAW. Mungkin dari segi redaksinya atau segi apa namanya
cara penyampaiannya mungkin ada sedikit salah, maksudnya begitu. Walam akun atamudu, yang saya tidak sengaja. Tsumma qara'a, kemudian laki tersebut membaca ayat Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, wa huwa yukhadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Maksudnya Allah pun menipu mereka, gitu. Wallahu a'lamu bissawab.